Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di ibadah keluarga pada tanggal 23 Juni 2021 ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat dan sehat selalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 24, yaitu Mari Menghadap Allah, bait yang pertama. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk memulai ibadah keluarga ini. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa, yang Engkau berikan kepada kami sampai pada saat hari ini. Bapa kami yang dalam sorga, kami akan beribadah di mana hari ini yang akan dipimpin oleh Diaken Bapak Immanuel Sohoka. Biar Engkau juga menyertai beliau, agar beliau dapat memberi kami kekuatan di dalam firman yang akan disampaikan ya Bapa. Bapa kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelayanan firman kita, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada sepanjang pagi hari ini Tuhan. Dan kini kami telah Kau izinkan untuk berkumpul bersama dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu pada ibadah kami agar supaya dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon agar supaya kami dapat memahami apa isi firman-Mu dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Nehemia 4 ayat 6. Akan saya bacakan. Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Nehemia, tokoh dalam Alkitab yang kita kenal bersama. Sebagai latar belakang dari Nehemia, siapakah Nehemia tersebut? Pada pasal 1 dapat kita ketahui bahwa Nehemia awalnya bertugas sebagai ahli juru minuman bagi Raja Artasasta. Dia bertugas untuk memberikan minuman, melayani minuman dan bagi raja. Pada saat mengetahui kondisi orang Yahudi saat itu dan tembok Yerusalem yang sedang dalam keadaan hancur, pada pasal 1 dapat kita baca bahwa Nehemia menjadi sedih. Kesedihan itu tampak pada saat ia melayani Raja Artasasta saat itu. Dan ketika raja mengetahui alasan kesedihannya dan ia kemudian mengizinkan Nehemia untuk bergabung dengan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Pembangunan tembok itu tentu saja berjalan dengan menghadapi banyak tantangan dan cemoohan. Pada ayat sebelumnya di pasal 4 ayat 1 hingga ketiga dapat kita baca di mana Sanbalat dan Tobia menghina usaha pembangunan tersebut. Pada ayat kedua, Sanbalat dapat kita baca, dia menghina orang-orang Yahudi, mencemooh orang-orang Yahudi yang dianggap lemah, dan dia melihat bahwa dia menghina bahwa orang-orang Yahudi tidak akan mampu untuk membangun tembok Yerusalem tersebut. Begitu juga dengan Tobia yang pada ayat ketiga dapat kita baca, bahwa menurutnya seekor anjing hutan akan meloncat dan menyentuhnya serta robohlah tembok batu mereka. Bagi mereka pembangunan tembok Yerusalem itu sesuatu yang mengancam mereka, dan mereka dengan hinaan mereka dan intimidasi mereka berusaha agar pembangunan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Nehemia dan orang Yahudi lainnya direndahkan dan dianggap tidak mampu untuk pembangunan tembok tersebut. Selain hinaan tersebut, tadi juga saya sampaikan bahwa ada intimidasi agar menimbulkan ketakutan pada mereka yang sedang membangun saat itu. Menghadapi itu semua, Nehemia tidak berputus asa. Dari sejak sebelum ia bergabung dalam pembangunan tersebut, di pasal 1 tadi kita bisa baca bahwa ia telah berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Saat ia berada di tengah-tengah umat Yahudi pun, ia tetap melakukan hal yang sama. Hal itu tetap ia lakukan untuk menghadapi semua hinaan dan tekanan tersebut. Dengan ketekunan dan kepemimpinannya, orang-orang Yahudi bersatu hati, bersama-sama membangun tembok Yerusalem. Dengan tuntunan Tuhan, Nehemia memimpin mereka dengan baik. Ia membagi tugas bagi orang yang tepat sesuai kapasitasnya. Dan ia juga melibatkan orang dalam perencanaannya dan mampu mengeksekusi rencana tersebut dengan baik. Nehemia saat itu adalah pimpinan yang baik, dan dia dapat mencontohkan kehidupannya dalam memimpin mereka saat itu. Apa yang bisa kita pelajari dari Nehemia? Sebagai keluarga, kita semua memiliki pergumulan kita masing-masing. Ada pergumulan masalah finansial, ada pergumulan dalam masalah kesehatan, atau pergumulan-pergumulan lainnya. Yang mungkin bagi kita masing-masing keluarga itu adalah, bagi kita adalah sebuah pergumulan yang hebat. Dan ada banyak tantangan dan masalah dalam hidup kita yang harus kita hadapi itu, baik secara individu kita maupun secara kolektif sebagai sebuah keluarga.
Dan selama hidup ini tantangan tersebut akan ada. Tidak mungkin selama kita hidup tidak ada tantangan. Siapapun kita, dari mana kita berasal, tidak mungkin tidak ada tantangan dalam hidup kita. Mungkin kita bisa melihat orang lain hidupnya lebih enak mungkin. Mungkin bagi kita yang sedang mengalami pergumulan finansial, melihat orang yang memiliki finansial yang lebih, bagi kita adalah orang itu tidak punya masalah. Kita akan merasa iri bahwa permasalahan kita tidak dihadapinya. Tapi kita sering lupa bahwa permasalahan kita berbeda dengan permasalahan mereka. Mungkin saja mereka tidak memiliki masalah di bidang finansial, tapi mereka tentunya menghadapi masalah dan tantangan lain di kehidupan mereka, di sisi kehidupan mereka lainnya. Dan semua kita akan ada masalahnya masing-masing sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Namun apakah itu akan menghentikan kita? Dan bagaimana kita menyikapinya? Sebagai keluarga Kristen, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di tengah keluarga kita. Roh Kudus yang hadir memberikan kita keteladanan Yesus yang juga bertekun dalam doa. Semua tantangan permasalahan yang ada memberikan kita pilihan. Apakah kita akan menyerah begitu saja pada semua tantangan tersebut, atau kita tetap berdiri teguh dan menghadapinya bersama Yesus dan terus maju. Pilihan itu ada pada diri kita masing-masing, pada diri kita baik secara individu maupun keluarga. Apabila kita merasa lemah dan kita menyerah begitu saja, tentu saja tantangan itu akan dalam tanda petik akan melahap kita dengan utuh tanpa kita dapat melakukan apapun. Tapi kita sebagai umat Kristen, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Nehemia menjadi contoh yang baik dalam hal ini. Dalam tekanan dan intimidasi hebat yang ia rasakan, ia tetap bertekun dan berserah kepada Tuhan sehingga semua keputusannya ada dalam tuntunan Tuhan. Nehemia saat itu tidak mungkin dia akan berhasil tanpa adanya tuntutan Tuhan, karena dia harus memimpin banyak orang saat itu dan tekanannya baik dari secara eksternal maupun dari internal pastinya akan besar. Tapi dengan tuntunan Tuhan, dengan ketaatan Nehemia, hal itu dapat ia jalani, dapat ia lewati. Dan pembangunan tembok Yerusalem dapat ia selesaikan, dapat ia kerjakan. Adalah normal kalau kita sebagai manusia kita merasa ketakutan akan apa yang kita hadapi. Tetapi apakah ketakutan itu kita biarkan saja dan menjadi penyebab akan kelumpuhan kita? Tentu saja tidak seharusnya. Sebagai keluarga Kristen, kita harus tetap teguh menghadapi tantangan, hadap masalah dalam hidup kita. Kita harus ingat, seperti saya sampaikan tadi, bahwa Allah yang hadir di tengah-tengah kita adalah Allah yang kuat, mampu menolong dan memberikan jalan bagi kita. Yang ia harapkan adalah ketekunan kita sebagai umatnya. Dalam sebuah keluarga ada banyak komponen. Ada suami, ada istri, ada anak, ada saudara, ada kakak, ada adik, ada mertua. Semua komponen itu ada terkait tergantung dari keluarga kita masing-masing, secara kondisi keluarga kita masing-masing. Nah, dalam sebagai sebuah keluarga, kita tidak dapat maju apabila masing-masing anggota keluarganya berpikir untuk dirinya sendiri. Tantangan yang dihadapi adalah tantangan yang kita harus hadapi bersama secara kolektif sebagai sebuah keluarga. Karena tantangan keluarga itu akan dapat kita hadapi dengan jauh lebih baik secara bersama. Dan untuk itu kita masing-masing anggota keluarga harus memiliki tujuan yang sama, bahwa dengan adanya bantuan Tuhan, dengan ketekunan kita dalam berdoa, ketaatan kita dalam mengikuti firman-Nya, itu akan mampu membantu kita sebagai keluarga untuk menghadapi itu semua. Bila mana hanya misalnya dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak, hanya sang suami saja yang berpikir demikian atau sang istri saja yang berpikir demikian, tentu saja itu tidak akan terlalu mendapatkan efek yang maksimal. Sebagai keluarga, seluruh komponen harus bekerja sama, harus mempunyai visi yang sama, harus mempunyai ketekunan yang sama.
Kita bersama-sama bekerja dengan segenap hati, berusaha dalam hidup kita untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Dengan kebersamaan tersebut dan tuntunan Tuhan dan pertolongan Tuhan, pastilah kita akan bisa menghadapinya. Pada Markus 14 ayat 38 disebutkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sama seperti Nehemia yang mampu menghadapi semuanya dengan ketekunan berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, kita sebagai umatnya tentu akan dapat melewati semua tantangan yang ada dengan hal yang sama. Berjaga dan berdoa, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan nyanyi bersama dari KK 158. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Mari jemaat sekalian kita bersama doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu pada kami semua pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga kami dapat selesai ibadah pada perpelayanan firman pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon agar supaya Engkau tetap menguatkan kami Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai kami masing-masing baik secara individu maupun keluarga Tuhan dalam setiap tantangan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada, Engkau akan tetap menolong kami dan Engkau punya rencana bagi kami Tuhan. Tuhan, kami malam ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan anggota jemaat kami Tuhan yang mungkin mengalami permasalahan, mengalami pergumulan Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau tetap menyertai mereka dan Engkau dapat membantu mereka menyelesaikan semua permasalahan hidupnya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau memberkati seluruh upaya penyembuhan Tuhan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dalam jemaat Bukit Zaitun Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai seluruh penyembuhannya agar dapat kembali sembuh seperti sedia kala Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan dan Engkau punya rencana indah bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu bagi negara kami, bagi pimpinan-pimpinan negara kami Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai mereka juga dalam kepemimpinan mereka agar dapat melayani kehidupan negeri ini Tuhan, dapat menjadi pelayan yang baik bagi kehidupan kami sebagai bangsa bernegara Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu baik kami sebagai semua di jemaat sektor 1, sektor 2 maupun sektor 3 Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai kami dan supaya Engkau juga mau menyertai kami agar dapat kami menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dosa kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, kita akan memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Saya bacakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 84, bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan korban dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita menyanyi bersama dari KK 536. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan memberkati.